Minasan konnichiwa, Musukashi Nihongo no Natsu desu. Oke, di video kali ini aku akan bahas sedikit mengenai gimana sih caranya belajar huruf kanji. Mungkin hal ini banyak menjadi pertanyaan bagi kalian yang sedang belajar bahasa Jepang. Karena huruf kanji merupakan hal yang baru bagi kita orang Indonesia. Nah, ada 3 hal yang akan membahas di video kali ini. Pertama, mengenai pengalaman aku dulu ketika belajar berusaha menghafal 2000 huruf kanji. Kemudian kedua, mengenai cara orang Jepang menghafal huruf kanji. Dan ketiga, zaman sekarang sebenarnya perlu nggak sih bagi kita untuk bisa menulis huruf kanji? Oke, jadi ada 2 cara menghafal huruf kanji yang dulu aku lakukan. Pertama, menghafal dengan mata, dan kedua, menghafal dengan tangan. Jadi huruf kanji ini kan sama dengan lambang atau gambar. Samalah dengan logo Starbucks misalnya. Kalian pasti tahu kan logo Starbucks gimana? Kalau disuruh bedain antara logo Starbucks dengan logo-logo lain yang mirip, mungkin kalian juga bisa nebak yang mana logo Starbucks. Tapi ketika kalian disuruh menggambar logo Starbucks, apa kalian bisa? Nah, mungkin kalian nggak akan bisa, karena hanya menghafal logo tersebut dengan mata. Kalian nggak pernah menggambar logo Starbucks. Jadi tangan kalian nggak hafal. Nah, kurang lebih menghafal huruf kanji juga seperti itu. Makanya kita harus bisa menghafal dengan tangan. Karena kalau kalian bisa menulis, mata kalian juga pasti udah hafal. Kemudian dulu aku juga suka nempel huruf-huruf kanji di dinding kamar. Tujuannya supaya bisa melihat huruf kanji sesering mungkin. Tapi satu hal yang zaman dulu belum bisa dilakukan adalah latihan menulis dan membaca dengan aplikasi di handphone. Karena belasan tahun yang lalu belum ada smartphone. Tapi buat kalian yang belajar bahasa Jepang di zaman sekarang, kalian bisa memanfaatkan HP untuk latihan keduanya, baik membaca maupun menulis. Berikutnya mengenai bagaimana cara orang Jepang menghafal huruf kanji. Jadi sebenarnya orang Jepang sendiri pun mereka sama dengan kita. Bagi mereka menghafal huruf kanji juga nggak gampang. Mereka bukan yang udah hafal huruf kanji dari lahir. Anak SD yang baru belajar baca tulis juga mereka nggak bisa menulis nama sendiri dengan huruf kanji. Lalu gimana caranya orang Jepang bisa menghafal huruf kanji? Nah, jadi di Jepang itu sebenarnya nggak ada mata pelajaran yang khusus mempelajari huruf kanji. Misalnya, kanji ini cara bacanya apa, artinya apa, itu nggak dipelajari secara khusus. Yang ada hanya mereka latihan menulis setiap hari. Jadi dari SD itu mereka mendapatkan PR untuk menulis huruf kanji. Satu huruf ditulis secara berulang sebanyak 10 kali. Biasanya mereka mendapat PR menulis 10 huruf kanji. Jadi setiap hari mereka latihan menulis kanji sebanyak 100 kali. Dan itu dilakukan selama bertahun-tahun. Nah, yang dilakukan oleh orang Jepang adalah mereka fokus menghafal dengan tangan. Latihan terus setiap hari. Mereka nggak perlu latihan membaca atau menghafal dengan mata karena dalam kehidupan sehari-hari mereka udah dikelilingi oleh huruf kanji. Dan lama-kelamaan mata mereka akan hafal sendiri. Tapi untuk menghafal dengan tangan supaya bisa menulis, caranya cuma satu, yaitu harus sering latihan menulis. Jadi kalau kalian ingin menghafal huruf kanji, mau nggak mau kalian harus latihan menulis sebanyak mungkin. Ini mungkin hal yang juga menjadi pertanyaan bagi sebagian orang. Apakah perlu bagi kita untuk bisa menulis semua huruf kanji? Karena di era digital seperti sekarang, bisa dibilang kita jadi jarang untuk menulis, dan lebih banyak mengetik, baik di komputer maupun di HP. Dan huruf-huruf kanji tersebut akan muncul dengan sendirinya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman aku dalam prakteknya setelah lulus kuliah dan bekerja selama 10 tahun di perusahaan Jepang, 2 tahun kerja di Jepang dan 8 tahun kerja di Indonesia, itu ternyata nggak bisa nulis kanji pun nggak masalah. Apalagi pada saat bekerja di Indonesia. Dalam bekerja memang kadang kita harus mencatat banyak hal. Tapi kebanyakan itu adalah catatan yang dibuat untuk diri kita sendiri. Yang penting kita bisa mengerti apa yang kita tulis. Mau nulis pakai hiragana maupun huruf Latin sekalipun itu terserah kita. Ketika dulu aku kerja di Jepang pun juga begitu. Nggak ada kewajiban harus bisa menulis huruf kanji. Tapi mungkin ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang membutuhkan kemampuan menulis huruf kanji. Tapi pada umumnya nggak begitu. Jadi dalam praktek kehidupan sehari-hari, kemampuan menulis huruf kanji ini memang bisa dibilang nggak begitu penting. Kemampuan membaca jauh lebih penting. Akan tapi buat kalian yang sedang belajar bahasa Jepang, latihan menulis huruf kanji itu adalah hal yang sangat penting. Karena kalian masih berada pada tahap belajar untuk menghafal. Itu adalah jalan yang harus kalian lewati supaya bisa pandai dalam bahasa Jepang. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Mata segera doga de oai shimashou. Sorja, mata.